Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Kalian sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan doa. Membaca doa mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan lanjutkan ke pembelajaran yang kelima. Dengan tujuan pembelajaran, setelah proses pembelajaran ini diharapkan kalian nanti mampu pertama menjelaskan terjadinya pemuaian dan penyusutan benda. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan contoh-contoh benda yang mengalami pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Lihat, ini ada gambar seorang anak yang sedang membantu ibunya. Anak ini memperhatikan bagaimana mana yang akan lebih cepat panas antara air dalam wajan yang kecil dengan air yang berada di dalam wajan yang besar. Kalau dilihat secara lebih dekat, gambar itu seperti itu. Gambar A menunjukkan wajan yang besar dengan air yang banyak. Gambar B, wajannya kecil, yang tentu saja airnya pun sedikit. Menurut kalian, wajan mana yang akan lebih cepat panas? Tentu jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena airnya sedikit, sehingga kebutuhan panas yang diperlukan pun sedikit dan pasti akan cepat mendidih. Berbeda dengan yang di wajan A, wadahnya besar, isinya pun besar, maka api yang dibutuhkan pun lama, sehingga akan lama untuk bisa mendidih. Jadi dari gambar ini, yang lebih cepat masak airnya adalah pada wajan yang kecil dan air yang sedikit. Sekarang kita coba perhatikan, manakah dari kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas yang lebih banyak? Nah, pertama, mengeringkan pakaian yang sangat basah atau mengeringkan pakaian yang setengah basah. Yang lebih membutuhkan energi panas lebih banyak adalah mengeringkan pakaian yang sangat basah. Kemudian, mengeringkan sapu tangan basah dari kain yang tipis atau mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Mana yang lebih banyak membutuhkan energi panas? Pasti yang mengeringkan handuk mandi basah yang tebal yang membutuhkan energi panas yang banyak. Terus, apakah mengeringkan rambut panjang sehabis keramas atau mengeringkan rambut pendek setelah keramas? Pasti yang membutuhkan energi panas lebih banyak adalah mengeringkan rambut panjang sehabis keramas. Lalu bagaimana perubahan sebuah benda akibat perubahan suhu itu? Nah, kalian harus paham bahwa suhu itu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Tetapi sebaliknya, benda dapat mengalami penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Contoh, pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemasangan kaca jendela. Kalian pernah lihat pemasangan kaca jendela? Atau kalian di rumah punya kaca jendela kan? Para tukang kayu
selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Mengapa harus demikian? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar, seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. Yang kedua, ban sepeda, motor atau mobil. Kamu tahu tidak? Jika ban sepeda motor, dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Yang ketiga, kawat atau kabel listrik dan telepon. Apakah kamu memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak tegang? Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Yang keempat, pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Oh, saya pernah. Saya 2 kali kemarin. Ceritanya beli gelas yang harganya miring. Kemudian saya tuangi air panas ya dari termos, dan pada saat itu juga belah menjadi 2. Percaya atau tidak, saya punya buktinya. Hal ini terjadi karena adanya pemuaian. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Yang kelima, pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara 2 batang rel. Perhatikan gambarnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta api yang melewatinya. Yang keenam, penggunaan termometer. Tahukah kamu cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan? Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian. Setelah mendapatkan panas dari tubuh, cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Nah, anak-anakku sekalian, ternyata perubahan suhu pada beberapa jenis logam ternyata dapat mengakibatkan logam itu memuai dan menyusut. Wah, manusia memang sejak dulu telah mempelajari peristiwa tersebut sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat, seperti pada pemasangan rel kereta api. Hal yang lebih menarik adalah nenek moyang kita dari dulu sudah mengetahui bahwa logam itu tidak hanya memuai, tetapi bisa dilepur juga. Kamu tahu tidak bahwa para leluhur kita membuat bilahan-bilahan pada beberapa alat musik gamelan? Mereka mencampur biji timah dan tembaga lalu memanaskannya hingga cair, kemudian mereka membentuknya. Sebelumnya kamu telah membaca bahwa beberapa lagu daerah dimainkan dalam tangga nada pentatonis, yaitu salendro dan velop. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Beberapa alat pada gamelan terbuat dari bilah besi, seperti beberapa alat musik pada gamelan Jawa berikut ini. Coba perhatikan, ini ada gong, kemudian ada bonang, kemudian ada saron. Ini adalah alat-alat musik tradisional yang dibuat dari besi. Alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu.
Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut dengan peleburan. Paduan suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras salendo dan pelong. Perhatikan lagu daerah yang akan Bapak berikan ini. Lalu tentukanlah tangga nada yang digunakannya. Simak lagunya, oke? Demikianlah pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan tentu saja dengan harapan kalian bisa mengetahui, dan untuk memastikan kalian memahami materi yang Bapak sampaikan pada hari ini, Bapak sudah siapkan latihan soal untuk kalian, dan nanti hasilnya kalian kirimkan kembali kepada Bapak. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.